warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebelum kita melakukan majelis kita pagi hari ini, semuanya dipohon keikhlasannya untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kesejahteraan salah seorang daripada jamaah kita, Tuan Haji Arsyad Marsyidi, yang diberitakan akan menjalani operation pagi hari ini. Karena jatuh, tak tahu macam mana jatuhnya, tanya saja kepada Puan Haridah Ibrahim. Walaupun sebenarnya tidak perlu, tidak penting. Yang penting mendoakan. Adapun mengetahui bagaimana jatuhnya daripada A to Z, itu benda yang tak penting. Keikhlasanlah yang dipohon oleh Hajah Haridah Ibrahim kepada kita untuk memohonkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan, perlindungan, dan tetap diberikan istiqomah dalam berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa alaika yurjalu amru kulluh ala niyatuhu wa sirruh. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard. Puan jemaah jatuh. Ya dzal jalali wal ikram. Jatuh Cikgu Karidah punya husband. Tu nak pergi operasi. Tak tahu lah. Tolong offkan punya audio. Apa tak tahu. Tolong tutup audio. Aminkan saya. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd
La ilaha illa antal mannan. Badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Birahmatika nastaghith. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha. Wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna ibaduka du'afa. Ji'naka mukirrina bidhunubina. Wa in taghfir lana fa innaka lidzaka ahlu wa in tatrudna faman narju siwa. Nas'aluka Allahumma an taqdiya hawaijana wa khususan hajata sahibi hadhil hajah. Allahumma inna abdan min ibadik alladhi khalaqtahu wa sawaita khalqahu wa razaqtahu minat thayyibat wa an'amahu min ni'matil imani wal islam. Abdakal hakir ila rahmatik. Arsyad Marsidi. Ij'al ma qadaita lahu kafaratan lidunubi wa rafi'atan lidarajati. Allahumma rabban nas adhibil ba's min abdikal hakir ila rahmatik. Arsyad Marsidi. Biyadika syifa. La kashifa laka illa. La kashifa lahu illa anta. Ya Rabbal Alamin. Allahumma la malja'a wa la manja mink illa ilaik. Innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyyul azim. La ilaha illallahu rabbus samawati sam'i wa rabbul arsyil azim. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shfi 'abdakal hakir ila rahmatik. Arsyad Marsidi. Shifaan laisa ba'dahu saqam abada. Allahumma khudh biyadi. Allahumma khrishu bi'ainika alladhi la tanam. Waqfihi biruknika alladhi la yuram. Wahfadhu ya hafiz bi'izzika alladhi la yudam. Waqla'hu fil laili wan nahar. Warhamhu biqudratika alaihi. Warhamhu biqudratika alaihi. Warhamhu biqudratika alaihi. Anta thiqatuh. Anta raja'uh. Ya kashifal ham. Ya mufarrijal kurb. Ya mujiba da'watil muttarrin. Allahumma albis abdakal hakir ila rahmatik. Arsyad Marsidi as-sihah wal afiyah ajilan ghairu ajil. Ya arhamar rahimin. Allahumma shfi
Allahumma shfi. Allahumma shfi. Allahumma inna nas'aluka min azimi lutfik wa jalali karamik wa satrikal jamil an tasfiya abdakal hakir la rahmatik arsyad marsidi wa tumiddahu bisihah wal afiyah la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik innaka ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka Allahumma bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula wa bi rahmatikal ladzi wasi'at kulla syai' anta munna alaina wa alaihi bisyifa'il ajil wa ala tad'afina jarahan illa dawaitah wala alaman illa sakantah wala maradan illa syafaitah wal basna taubas sihah wal afiyah ajilan ghairu ajil syafina afina wa'fu anna washmulna bi'atfika wa maghfiratika wa tawallana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin laka an tasfiyah ya ilahana ismuka shifauna dzikruka dawauna qurbuka rojauna hubbuka mu'nisuna rahmatuka tabibuna rahmatuka tabibuna rahmatuka tabibuna wa mu'inuna fid dunya wal akhirah innaka antal mu'ti al-alim al-hakim. Allahumma hadha du'a wa minkal istijabah istajib du'ana ya mujibad da'wat. Allahumma hadha du'a wa alaika tuklan laika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taruddana khaibin wa la taj'alna bidu'aika minal ashqiya innadi minal khasirin birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih jemaah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Tuan Haji Arsyad InsyaAllah. Marsidi. InsyaAllah Ustaz. Salam semuanya. InsyaAllah. Bagi tahu dia. Ya. Don't worry, be happy. InsyaAllah. InsyaAllah. La tahzan innallaha ma'ana. Beritahu itu. La tahzan innallaha ma'ana. InsyaAllah. Terima kasih. Muslimin muslimat rahimakumullah. InsyaAllah kita akan teruskan
Siri kajian kita kaitan dengan asrarul hauqalah wal istirja. Tentunya kita semakin yakin, khususnya saya sendiri, tajuk yang kita pelajari akhir-akhir ini semakin terasa signifikannya dengan keadaan kita setiap masa. Karena sedar atau tidak sedar, musibah akan sentiasa menimpa kita. Sama ada musibah yang amah, takmim, berlaku menimpa semua orang, sebagaimana bencana coronavirus, ataupun musibah ujian yang Allah timpakan kepada seseorang daripada kita silih berganti. Atau jangan-jangan, saya cakap apa adanya, jangan-jangan orang-orang seusia kita sekarang ini, termasuk saya, memang usia yang kita lebih banyak terdedah kepada ujian. Yang kita lebih banyak terdedah pada ujian. Sementara mungkin kemampuan kita semakin berkurang. Ya, kalau bukan ujian kesehatan, mungkin ke ujian kesepian, mungkin ujian kehilangan, dan sebagainya. Lebih-lebih lagi, musibah-musibah ini terasa tidak ringan apabila kita masih punya banyak keinginan, banyak kemauan untuk kita buat, sementara keupayaan semakin berkurang. Saya ulangi. Ujian yang kita alami akan menjadi sangat berat, bertambah berat, jika kita masih punya banyak keinginan, banyak kemauan, sementara keupayaan makin kurang. Keinginan untuk berjalan masih sangat kuat, sementara kemampuan berjalan tidak ada. Keinginan untuk itu, untuk ini masih ada, sementara keupayaan sudah tidak ada. Kalaulah ini boleh menambahkan lagi bebanan ujian, maka salah satu cara yang berkesan untuk mengurangi ujian atau beratnya ujian, ya kita mesti belajar, berusaha, berlatih, mengurangi keinginan. Itu bahasa Melawinya. Kalau dalam bahasa agamanya, nafikan kemauan nafsu. Nafsu memang punya keinginan yang tidak terhad. Orang yang dapat memenuhi kehendak nafsunya mungkin merasa senang dan bahagia, tapi hanya sesaat. Akhirnya dia akan menderita.
Menafikan, menolak kehendak nafsu tidak mudah, tetapi mesti dilakukan. Orang yang kurang bebanan dalam hidup, jadi orang yang sudah berjaya menundukkan hawa nafsunya, mengurangi keinginan. Kalau dalam bahasa hadis Nabi, min husni islamir mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Secantik-cantik Islam seseorang itu, sebaik-baik Islam seseorang itu, meninggalkan sesuatu yang dia tidak perlukan. Sehingga dalam hidup kita hanya menginginkan apa yang kita perlukan. Memenuhi keperluan hidup. Hidup akan senang, bahagia, jika tujuannya memenuhi keperluannya, bukan memenuhi keinginannya. Orang yang terus-menerus ingin memenuhi segala keinginannya, pasti menderita. Suatu saat, ketika keinginan tidak akan berkurang, sedangkan pada masa sama, kemampuan memenuhinya makin kurang. Itulah sebabnya saya merasa seiring dengan bertambahnya usia rupa-rupanya, sadar atau kita tidak sadar, ujian atau kalau dalam bahasa disebut al-bala, itu semakin sering menimpa kita. Dan alhamdulillah, kalau kita menyadari yang kita sedang diuji, itu baik. Yang tidak baik, yang rugi orang yang sebenarnya Allah uji tapi tak merasa diuji. Itu bahaya. Kesadaran kita bahwa kita sentiasa merasa diuji, itu sesuatu yang baik. Tinggal kita mempersiapkan diri kita menghadapinya. Salah satu daripada cara yang diajar oleh agama, agar apapun ujian, bentuk ujian menimpa kita, sama ada ujian kesehatan, ujian kematian, ujian kesepian, ujian cita-cita yang tidak tercapai, ujian anak, ujian harta, ujian macam-macam lah. Bahkan ada ujian cucu mungkin diharapkan kelahirannya, akhirnya pula tidak selamanya menyenangkan. Kan susah itu. Satu-satunya cara yang diajar agama yakni kita berusaha memahami rahasia kalimat la haula wala quwata illa billah dan rahasia kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asrarul hauqalah wal istirja. Yang telah kita mulakan siri pertama minggu lepas itu. Mari kita teruskan kajian kita ini. Karena ini sahaja bekalan yang agama ajar pada kita, sehingga kita ini punya satu kekuatan, satu ketahanan yang jitu untuk menghadapi apa saja. Sehingga sentiasa sahaja kita akan menemukan makhraj, jalan keluar. Syaratnya
kita telah mengetahui dan sekaligus meyakini akan rahasia di sebalik hauqalah, la haula wala quwata illa billah, dan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada minggu lepas dan juga sebelumnya kita telah pelajari sama sesuatu yang wajib kita yakini dalam kehidupan berkaitan ujian, bahwa ujian itu sesuatu yang pasti. Bala, bahasa Arabnya, bala, musibah, itu suatu yang pasti dalam hidup. Tidak ada seorang pun daripada lahir hingga mati yang tidak pernah tertimpa musibah. Tidak ada. Karena bala adalah sunnatun ilahiyatun. Saya ulangi. Al-bala'u sunnatun ilahiyatun. Peraturan Allah, sunnah ilahiyah. Seperti mana pusingnya bumi, rotasi bumi, keliling bumi matahari, panasnya api, sejuknya air. Hidup kita perlukan oksigen. Jantung kita mesti pam darah, hantar seluruh tubuh. Itu sunnatullah. Itu sunnah ilahiyah. Bila tak makan kita lapar, bila makan kita jadi kenyang. Itu sunnatullah. Termasuk sunnatullah ialah al-bala'u. Jadi kita tidak boleh menolak. Kita tidak mungkin dapat mengelak sehingga tidak pernah tertimpa musibah. Besar maupun kecil, sebab itu saya kata tadi, orang yang baik, orang yang sedar yang ia setengah diuji. Jangan merasa tak pernah diuji. Itu susah, itu bahaya itu. Sebagaimana kita akan lulus kalau merasa diuji pun tidak. Bayangkan, bagaimana kita mau lulus dalam ujian, merasa diuji pun tidak. Hanya mungkin kesilapan setengah kita melihat ujian Allah itu hanya bila ianya berupa kesusahan. Sesuatu yang kita tak suka. Sakit, kematian, hilang barang, bencana alam, corona, rugi, hilang barang dan sebagainya. Jikalah yang dimasukkan ujian itu hanya perkara yang kita tak suka, itu kesilapan besar. Sedangkan hakikatnya, ujian Allah itu ada yang khair, ada yang syar. Coba lihat dalam nota, kita baca berikutnya. Kita baca sama berikutnya. Wayab talia. Masih bagian pertama tu, pertama tu kan ayat Quran, kedua kata Ibnu Abbas, ketiga ayat Quran. Walanab yang ketiga walanab luwannakum ay alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Poin-poin seperti inilah yang perlu kita yakini. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya satu, kerana Dia hendak menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Sudah. Pasti, ujian al-pasti. Nah, bala itu pula, al-bala, bala bahasa Arabnya, bala bahasa Melayu, ujian maksudnya. Penjelasannya ini. Saya baca selepasnya, sampai kita menambah kefahaman kita tentang bahasa Arab. Wayab tali Allahu
bil masaibi tarotan. Wa yabtali dan menimpakan bala Allahu oleh Allah bil masaib dengan musibah tarotan kadang-kadang. Kadang-kadang ujian itu berupa musibah, masaib, sesuatu yang kita tidak suka. Kadang-kadang. Wa bin ni'ami tarotan. Nah, ini. Dan kadang-kadang dengan berupa nikmat, kesenangan hidup. Jadi pertama, kita kena betulkan dahulu persepsi kita, pemahaman kita, pengertian kita tentang apa itu bala. Kerana yang datang kepada kita, yang Allah tetapkan buat kita ni kadang-kadang sesuatu yang kita menyukainya, contohnya kesihatan, kesenangan, kelahiran anak, kejayaan, dan sebagainya. Dan kadang-kadang yang Allah tetapkan buat kita ni sesuatu yang kita tak suka, sakit, hilang barang, kematian, dan sebagainya. Tahu tak bahawa kesemua itu adalah bala? Namanya sama. Sakit itu adalah bala, ujian. Sehat itu pun ujian. Kematian itu bala, ujian, musibah. Kelahiran anak atau cucu pun ujian juga. Kegagalan anak katalah dalam peperiksaan, ujian. Kejayaan cemerlang pun ujian juga. Dibuang kerja akibat pandemi corona, ujian. Dinaikkan jawatannya, makin tinggi jawatan, itu pun ujian. Itu Quran kata, itu Islam kata. Masalahnya, tidak semua orang Muslim punya kefahaman seperti mana yang Islam suruh. Ramai orang Islam sendiri yang melihat ujian itu hanya yang berupa tak baik. Sakit baru ujian, sehat bukan ujian. Tengok ayat penjelasan sebelum kita tunjukkan ayatnya. Allah kadang-kadang menimpakan ujian pada ini berupa musibah. Dan kadang-kadang berupa nikmat. Jadi kalau kita tanya, musibah itu apa? Bala. Nikmat itu apa? Bala. Kita kena yakinkan, kena hati kita begitu. Sakit itu apa? Ujian. Sehat? Ujian. Namanya sama. Fungsinya sama. Bentuknya aja berbeza. Adapun seseorang, manusia lebih suka kesihatan daripada sakit, itu cerita lain. Boleh saja kita memilih, oh saya suka sihat daripada sakit. Sila. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu. Luluskah kita? Berjayakah kita? Diuji dengan sehat. Berjayakah kita? Diuji dengan sakit. Yang dinilai oleh Allah nanti daripada kita, bukan apa yang kita sukai. Lulus atau tidak dengan ujian itu. Nah, kalau selama ini kita sudah meyakinkan diri kita, sakit itu ujian, kesusahan itu ujian, kematian ujian, musibah. Sehingga banyak orang mungkin menyatakan, menyampaikan simpatinya. Tambah lagi. Sesuatu yang perlu kita yakinkan kepada diri kita. Bukan hanya sakit saja yang ujian. Sehat pun ujian. Sehat itu ujian. Nah, yang kedua itu susah untuk meyakinkan. Tapi mesti. Tidak boleh tidak. Tujuannya apa? Liya'lama man yashkur. Supaya nyata di sisi Allah. Man siapa yang yashkuru yang bersyukur. Wa man yakfur.
dan siapa yang kufur. Wa man yuti'u, dan siapa yang taat. Wa man ya'si, siapa yang berhaka. Tsumma yujazihim yaumal qiyamah. Kemudian dia Allah akan memberi balasan kepada mereka pada hari kiamat. Coba kalau kita melihat yang lebih hakiki. Bukan melihat kepada apa yang Allah tetapkan buat kita. Tapi kita lebih melihat bahwa ianya bala. Susah ujian, senang ujian, untung ujian, rugi ujian, kematian ujian, kelahiran ujian. Tujuannya yakni supaya nyata di sisi Allah. Siapa yang tetap taat, tetap syukur, tetap patuh, dan siapa yang menyeleweng, kufur, maksiat. Semasa diberikan musibah nikmat, tetap taatkah dia? Tetap patuhkah dia? Tetap yakinkah bahwa kesenangan itu adalah milik Allah, diberikan padanya, dan dia tidak punya hak untuk memiliki? Tapi oleh Allah hanya diberi izin untuk memanfaatkannya. Mampukah ketika orang dinaikkan jawatannya, berjaya dalam hidup, kemudian menghayati makna la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kami tidak punya daya dan upaya. Kami punya segala-galanya, rupanya 100% pemberian Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Dalam surah Al-Kahfi. Semua ini adalah kehendak Allah. Diriku tidak punya kekuatan sikit pun. Mampukah kita melihat kejayaan yang kita alami? Hati kita seperti itu? Atau melihat nikmat yang banyak, jadi orang besar. Mampukah kita kata, hadza min fadli rabbi. Dalam surah An-Naml kata Nabi Sulaiman, ini kurnia Tuhanku. Aku sekarang berjawatan ini, aku punya ini kurnia Tuhanku. Dan Allah bagi kepada aku ini, lihat luani aashkur am akfur. Dia nak uji aku nih. Aku sedang diuji. Sama ada nanti aku syukur, mensyukuri nikmat ini, atau aku kufur, menyalahgunakannya. Atau kita melihat segala-galanya tadi. Ini berjaya, itu berjaya. Lalu kita kata, hadza rahmatum min rabbi. Kata Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi. Ini rahmat. Bukan pasal saya hebat. Kalau kita tidak menanamkan ini zaman sama ada nak menanamkan hadza min fadli rabbi atau masya Allah la quwata illa billah, atau kita tidak menanamkan hadza rahmatun min rabbi, ringkas kata, kita tidak meresapkan, memahami betul makna la haula wala quwata billah. Jangankan dibagi kejayaan banyak, baru kejayaan sikit pun pasti angkuh. Jauh sekali pada makna syukur. Ingat ya, salah satu daripada makna syukur, jenis syukur itu syukur dengan hati. Apa itu syukur dengan hati? Itu adalah hadza min fadli rabbi, la haula masyaallah la quwata illa billah. Menyandarkan segala-galanya kepada Dia, bukan kepada dirinya sendiri. Ya, pasal aku ini, pasal aku, maka saya dapat ini. Itu bukan syukur. Itu mengklaim bahwa dia dapat itu sebab usahanya. Wah, semuanya datang daripada Allah. Mana letaknya la haula wala quwata illa billah? Awal-awal lagi dah belum dikatakan syukur, dah tak mampu syukur. Itu yang difahami betul oleh Nabi Sulaiman. Allah nak uji aku. Senang kamu tak dapat kesenangan. Kamu tidak diuji dengan syukur atau kufur. Kamu diuji Allah dengan susah. Maknanya kamu hanya perlu satu je, sabar.
Dan mungkin kamu lebih mudah berjaya daripada aku. Sebab ujian kalau kepada kamu berupa kesusahan. Sabar lebih mudah. Sabar dan musibah, kesusahan, itu relatif lebih mudah daripada syukur terhadap ujian nikmat. Ramai kita lebih suka diuji dengan nikmat. Dengan alasan, kita boleh syukur, kita boleh syukur. Boleh sajalah kita kata begitu. Tapi Quran beritahu kita, lebih ramai orang yang berjaya, bersabar atas musibah kesusahan, berbanding orang yang bersyukur dengan musibah, dengan bala, kenikmatan. Subhanallah. Dan itu dinyata sendiri oleh Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekalilah dari hambaku yang bersyukur. Sikit sungguh hambaku yang bersyukur. Maknanya sikit sangat hambaku yang lulus apabila aku beri ujian kesenangan. Apa punca mereka gagal? Yang paling basic, mereka tidak memahami makna la haula wala quwata illa billah. Mereka mendakwa ini kerana dia, kerana aku. Kenapa tidak merasakan kelemahan diri, ketidakupayaan, takaturnya timbul, takaburnya. Sana satu contohnya, Mas. Takatur itu at-tabahi bi kathrati ni'am, membanggakan banyaknya nikmat dan meyakini nikmat yang banyak itu hasil daripada kemampuan dirinya, bukan anugerah daripada Allah. Ringkas kata, orang yang dinyai penyakit takatur, mana orang yang tidak ada kepahaman sama sekali dalam hatinya hakikat makna la haula wala quwata illa billah, dan itu dosa besar. Sekarang pertanyaannya, yang dijangkiti penyakit takatur ini adanya orang yang diuji dengan senang atau susah? Orang yang dijangkiti penyakit takatur pasti dapat ujian kesenangan. Ujian kesenangan. Kesenangan, kemewahan, kekayaan, darjah, pangkat, kekuasaan. Mudah dijadikan. Bukan makna setiap orang yang diberi kekayaan takatur, ya. Bukan begitu. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Nabi Sulaiman tidak takatur. Abdullah bin Auf tidak takatur. Abu Bakar tidak ada takatur. Tapi kita kata, takatur ini hanya akan menjangkiti orang yang diberi musibah nikmat. Tapi tidak semua orang diberi nikmat musibah nikmat takatur, bukan. Dan tidak mudah mengelakkan diri pada takatur bila orang diuji dengan kesenangan. Tidak mudah. Senang ataupun mudah, katalah. Kalau jamaah ini pengalaman, coba jamaah rasakan nanti. Salah, B salah, melakukan satu kesalahan. Buat salah, B pun buat salah. Kewajiban kita, bila tengok saudara yang salah, kawan muslim yang salah, kita suruh menegurnya, mengingatkannya. Mana agak-agak yang kita rasa nanti mudah bagi kita mengingatkannya? Atau B? Katalah ini kebetulan orang yang jauh lebih kaya daripada kita, punya kedudukan, punya pengaruh, punya segala-galanya. Allah uji dengan kesenangan. B pula, ya Allah bagi, biasa saja. Bahkan mungkin kalau segi harta, dia lebih sedikit daripada kita. Dari pengaruh, apa pengaruhnya? Kita lagi punya pengaruh.
saya yakin ya Mas kan, kita akan lebih menegur, meluruskan kesalahan B. B minta maaf. Nampaknya awaknya sama Bu Ani salah. Saya yakin dia lebih mudah menerima teguran kita. Bila dia salah kita ingatkan. Tapi coba kita tegur yang dia lebih kaya daripada, lebih berkuasa daripada, tapi perbuatannya salah dan kita menegurnya. Pasti kita, siapa awak mandai-mandai? Siapa awak? Coba. Bukan sekadar dia mungkin susah ditegur bila salah, orang yang menegur pun fikir dua kali, kecuali tanpa iman. Aku tak berani tegur lah, kata saya bukan siapa saudara. Walaupun aku tahu dia salah, dia tak Allah tuh, tapi dia tak berani. Bayangkan sampai begitu sekali. Kenapa? Karena orang yang diuji dengan kesenangan tadi ada sifat takatur. Dengan sifat takatur, ia akan susah menerima peringatan. Dengan sifat takatur akan menghalang orang lain untuk memperingatkannya. Adakah itu satu kejayaan menurut Islam? Orang punya sifat takasur, jamaah sekalian, menghalang dirinya, menghalang orang lain untuk menegur dia, memperingatkan, karena tak berani. Tak berani saya, tak berani. Sebab dia tuh. Tapi B, katalah B tadi, tidak punya sifat takasur. Apa yang ditakaturkan? Dia susah, hidupnya ini, pengaruh tak ada. Jadi bila kita, B minta maaf ya, sebagai kawan baik, saya ingatkan awak misalnya, oh ya terima kasih lah. Awak betul-betul lah sahabat saya. Awak mau memperingatkan saya. Udah. Kenapa? Takatur tidak ada. Takatur hanya menyakiti orang yang diberi musibah nikmat. Coba jamaah praktikan sih dalam masyarakat nanti. Pastikan jamaah akan melakukan, oh iya ya. Suatu hati-hati bila kita diuji dengan kesenangan, tanpa menghayati la haula wa quwwata billah, masuklah sifat takatur. Begitu masuk sifat takatur, paling tidak kesannya pertama. Jika kita melakukan kesalahan, dan benar-benar salah, pertama, sifat takatur kita itu menghalang orang lain menegur kita, karena tak ada yang berani. Sehingga kita akan terus salah. Mungkin yang kedua, kalau ada orang berani menegurnya pun, jika yang menegur itu kita lihat lebih rendah daripada kita, ya kita abaikan. Siapa lawan? Kita hanya merasa patut ditegur, diingatkan oleh orang lebih tinggi daripada kita. Jamaah baca sejarah Al-Quran, nanti ada di sana, kisah orang jahiliyah. Ketua-ketua Quraisy yang kaya raya, pengaruh besar, empire peniaganya, luar biasa. Contoh Walid bin Mughirah, Abu Jahal itu luar biasa pengaruhnya ya mas sekalian. Kenapa mereka tidak mau menerima nasihat Nabi? Walaupun betul. Ya karena dipandang Nabi ini tak layak menasihati dia. Bagi mereka yang layak menasihati, jika mereka mau menerima nasihat lah, mesti orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada dia. Bahkan mereka pernah minta, kalau iya pun, kenapa tak Allah suruh malaikat mengingatkan kita? Kenapa Muhammad macam kita? Tengok, dia merasa perlu, dia merasa ingin, baru ingin menerima nasihat jika yang menyampaikan itu dinilai lebih tinggi. Sehingga banyak orang-orang Quraisy, kalau boleh malaikat, baru kami terima. Tapi kalau saya Muhammad, tengok bahayanya tiga takatur. Orang ini gagal diuji dengan nikmat. Sebab itu Allah kata, sedikit sekali yang bersyukur daripada hambaku. Sedikit. Tidak banyak. Nah, Allah berfirman, inilah ayatnya, surah Al-Anbiya, ayat 35. Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah
wa ilaina turja'un. Wa nabluukum, dan kami timpakan bala kepada kamu. Kami timpakan ujian pada kamu. Ingat, iaitu fi'il mudhari. Dan kita dah faham fi'il mudhari ini bermakna istimroriyah dan tajaddud. Istimroriyah itu maknanya berterusan, tajaddud itu maknanya baharu. Artinya apa? Perbuatan yang berulang-ulang berterusan dan perbuatan yang dilakukan berikutnya berbeza dengan sebelumnya. Tajaddud itu. Katalah kalau umpamanya kita kata natlul Qur'ana kulla lailah. Natlul Qur'ana kulla lailah. Kami baca Quran tiap malam. Natlu fi'il mudhari'. Ini bermakna setiap malam kita terus istiqomah. Istiqomah. Baca Al-Quran. Dan bacaan Quran kata kita malam tadi lebih baik daripada malam sebelumnya. Malam besok lebih meningkat benar. Jadi tajaddud, tidak sama. Bila Allah kata nabluukum, kami akan terus menguji kamu, dan ujian yang aku timpa pada kamu ini berbeza-beza. Bukan yang semalam. Kalau semalam ujiannya seperti ini, yang hari ini lain. Yang hari itu lain, esok lain. Itu mana nablu. Bukan satu. Sekarang bayangkan kalau yang lepas gagal, lalu datang lagi yang baru, dan yang baru bukan yang lepas, gagal lagi. Kalau diuji sama, ujiannya sama saya, lama-lama berjaya. Saya tu Islam maukan kita tidak boleh gagal terhadap setiap kali datang ujian. Karena ujian yang datang berikutnya akan berbeza. Tidak sama dengan ujian sebelumnya. Nabluukum. Kalimatnya. Bisyarri, dengan keburukan. Maksud keburukan ini sesuatu yang biasanya kita tidak menyukainya. Ya contohnya tadilah. Musibah, bencana alam, penyakit, kebakaran, kematian, dan sebagainya. Ini kan kita tak suka. Itu bala juga. Wal khairi, dan kebaikan. Fitnah itu sebagai fitnah. Makna fitnah banyak ya. Pertama ujian, jelas. Fitnah juga bermakna kesesatan. Artinya orang yang sepatutnya dengan ujian bertambah dekat dengan Allah, dengan ujian malah makin jauh, makin sesat, makin sesat. Diberi kesenangan sepatutnya makin dekat, malah makin jauh. Ingat jemaah sekalian ya, kita sudah lama bicara tentang makom di sisi Allah. Kita tahu. Bila sebut makom dengan Allah ni, dekat atau jauh ni, ini sebenarnya penentunya yakni hati. Yang dalam hati itulah. Bukan semata-mata dari segi luaran, bukan. Bila sebut makom itu penentunya yakni al-a'malul qalbiyah. Bukan semata-mata a'malul jawarih. Saya nak bagi satu contoh. Mungkin ada yang masih ingat. Kalau mulut saya, lidah saya kata subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Mungkin dari segi zahir, orang boleh menilai saya, dekat sekali makamnya dengan Tuhan. Bibirnya tak pernah kering daripada tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kalau kita nilai daripada zahir. Memang begitulah syariatnya. Tapi apakah betul secara automatically bila saya menyebut subhanallah, subhanallah, otomatik maqam kita dekat dengan Allah? Belum tentu. Kenapa? Karena yang dikira oleh Allah bukan ucapan yang keluar dari mulut saya, tapi apa yang dalam hati saya. Mulut saya katakan maha suci Allah, subhanallah, subhanallah. Maknanya Allah ini maha suci. Tidak mungkin melakukan kezaliman. Tidak mungkin tak tahu. Tidak mungkin tak adil. Tidak mungkin tersilap. Tidak mungkin segala-galanya. Mana-mana sifat. Apa-apa sifat yang tak layak bagi Allah, kita jauhkan.
Itu subhanallah. Lidah ucap subhanallah, tapi coba kalau dalam hati saya merasa diperlakukan tidak adil oleh Allah. Karena musibah silih berganti. Tiba-tiba terlintas dalam hati saya, ya Allah ya Tuhanku, kenapalah sering sangat musibah ini. Apa salahku, apa dosaku ya Tuhan? Bukankah hamba-Mu telah berbuat baik kepadamu? Kenapa pula Engkau tentukan yang tak baik? Terlintas dalam hati bahwa Allah tidak berlaku adil kepada saya. Tahukah, subhanallah yang saya ucapkan itu terbatal sama sekali. Sepatutnya subhanallah itu boleh meningkatkan makom kita. Malah menjauhkan. Karena yang dalam hati lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata. Yang diucapkan, la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata billah. Bagus kan? Tapi bagaimana yang diyakini dalam hati? Betulkah dia sedar betul bahwa dia tidak punya apa-apa? Tidak punya siapa-siapa? Segala-galanya milik Allah? Jika sekarang di hadapannya macam-macam, itu semata-mata karena milik dia? Ia akan kata, Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, hadha min fadlillah. Atau jangan-jangan terlintas dalam hati, baru tahu siapa gua sekarang. Orang baru tahu siapa gua. Berkat dia, memang saya berhak mendapatkan ini semua. Bertunggu selumus selama 5 tahun. Jadi kalau saya sekarang dapat ini, memang saya berhak. Bagaimana boleh mendakwa saya berhak? Dalam hidup ini kita tidak berhak memiliki apa-apa ya mas sekalian. Semua yang ada di tangan kita itu ihsan dia. Kemudian diberikan pada kita bukan untuk kita miliki, sama sekali bukan untuk kita miliki. Dia tidak izinkan kita memilikinya, tapi dia Allah hanya mengizinkan memberikan kita untuk memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya. Itu saja. Memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya. Bukan memanfaatkan sesuai dengan kehendak kita. Itu saja. Tidak mengizinkan untuk memilikinya. Ada rasa memiliki saja. Wah. Hilang itulah haula wala quwata illa billah. Tengok jelas sekali ya. Kami uji kamu dengan keburukan, dengan kebaikan, fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Subhanallah. Kamu dikembalikan. Kenapa? Iya, karena asalnya kita innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semasa kita dapat, kita tidak merasa memilikinya. Karena kita sudah tertanam dalam hati kita, la haula wa la quwata illa billah. Ketika yang ada kemudian dia ambil semula, walaupun tanpa notis sebelumnya, tanpa sebarang notis sebelumnya, kita kata wa inna ilaihi raji'un. Ya, sekarang dia balik. Diambil semula. Apa yang dimilikinya diambil semula. Jadi saya tidak kehilangan apa-apa. Tempoh hari saya sehat, kesehatan itu milik dia. La haula wala quwata illa billah. Anugerah dia 100%. Adapun dia suruh kami berjalan, kami berolahraga, kami exercise, kami bersukan, kami menjaga, ya itu sunatullahnya. Tapi tetap saja pemberi kesehatan adalah dia, pemilik kesehatan adalah dia. Sakit, berobatlah. Betul kita berobat. Nanti yang menyembuhkan dia. Berkehendak atau tidak menyembuhkan kita. Sakit kita selama kita berobat. Ini telah kita paham betul-betul ya. Lapar, ya dia suruh makan. Setelah kita makan, terpulang pada kehendak dia. Nak bagi kita kenyang atau tidak. Jika kita kenyang, dia menghendaki kenyang. Bila tidak,
Ya tidak, walaupun kita makan. Jadi bukan sebab makannya. Makan hanya asbab. Berkesan atau tidaknya bergantung pada masyiahnya. Tapi kalau kita nak melakukan asbab, tapi hasilnya masih bergantung pada kehendaknya, lalu buat apa? Kita melakukan asbab itu atas perintah dia. Melakukan sesuatu atas perintahnya, apa yang diperintahkan, itu adalah ibadah. Masya Allah. Saya ulangi, kalau melakukan asbab, ya, dah buat apa? Makan, lapar, kita makan. Sakit, kita berubat. Tapi hasilnya tetap bergantung pada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu buat apa kita berubat? Jika nanti hasilnya belum tentu, karena terpulang kepada kehendak dia. Kalau dia kehendaki sembuh, sembuhlah. Kalau tidak, tidaklah. Jawabannya, berubat itu adalah perintah dia. Menjalani hidup sesuai dengan sunatullah. Dan menjalankan perintah dia itu adalah ibadah. Itu pentingnya. Sebab itu bila kita sudah mampu berikhtiar, bersyukurlah. Kenapa? Kita telah berjaya melakukan perintahnya. Hasilnya nanti sesuai dengan kehendak kita atau tidak, itu tak penting. Saya sakit, Allah kata, ya berubatlah. Allah kata, ya berubat. Ibadah itu, ibadah aja. Dapat pahala. Lah salah puas berikhtiar berubat, tak sembuh. Apa kecewa? Mana boleh kecewa? Kita tidak akan kecewa kalau kita faham. Kerana apa? Karena ikhtiar tadi, perintah Allah kita ibadah. Jangan, ya Allah, macam mana engkau suruh kami berubat, tapi akhirnya engkau tak bagi semua sembuh. Ini tak acilah. Masya Allah. Salah lagi, kita adalah penat, dosa lagi. Ini karena kita belum faham betul mungkin dalam kita, nanti kita, makna la haula wa quwwata illa billah, makna inna lillah, dan makna ilaihi wa inna ilaihi rajiun. Sudah, kembali kepadanya. Tidak kehilangan apa-apa. Itu namanya istirja. Orang memahami istirja tidak merasa kehilangan apa-apa. Orang memahami la haula wala quwwata illa billah, hauqalah, tidak merasa punya apa-apa. Coba bagaimana kuatnya hati kita. Saya ulangi. Orang yang memahami rahsia la haula wala quwwata illa billah dalam hidup tidak merasa punya apa-apa. Karena segala-galanya milik dia. Yang dia izinkan kepada buat kita memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya. Itu saja. So itu menggunakannya hati-hati. Sebab nanti ada pertanggungjawaban. Dahulu aku bagi kamu kesihatan. Untuk apa dahulu? Oh, untuk ini ya Allah. Ya, ada pahalanya. Kenapa kamu gunakan sesuka hati kamu? Bukankah kesihatan itu aku yang punya, Allah kata. Sekarang aku minta pertanggungjawaban. Dahulu aku bagi kamu kekayaan untuk apa? Kenapa kamu gunakan sesuka hati kamu? Sekarang mana pertanggungjawaban kamu? Ditanya. Mungkin ada orang tanya, ya Allah, dulu hambamu fikir, artinya kebenaran itu milik hambamu, sehingga hamba boleh buat sesuka hati. Allah kata, siapa kan? Innalillah, la haula wala quwwata illa billah. Tengok. Orang yang memahami la haula wala quwwata illa billah dalam hidup sepanjang hayatnya, tidak merasa punya apa-apa. Sebaliknya, apa yang ada di kanan kirinya ini, milik dia, dan dia hanya izinkan kita memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya. Bila dia tak pernah merasa memiliki apa-apa, suatu hari bila Allah ambil semula, walaupun tanpa notis, sebarang notis sebelumnya, dia tidak merasa kehilangan. Itu makna wa inna ilahi roji'un. Itu makna istirja. Istirja. Sehingga, jangankan bersabar, ridha pun lebih mudah. Kalau hanya suruh bersabar, menjadi ringan. Ketika kehilangan barang, kehilangan ini, lalu susah, menjadi ringan. Sebab apa? Karena tidak merasa kehilangan. Susah untuk bersabar itu kan karena merasa kehilangan, selepas merasa memiliki. Saya berulang-ulang gunakan ayat seperti ini. Orang yang akan merasa kehilangan, yakni orang yang pernah merasa memiliki sesuatu.
Kalau kita tidak mau merasakan sakitnya kehilangan, jangan pernah kita merasa memilikinya. Kehilangan itu satu yang pasti yang sekalian. Kita kehilangan kesehatan, pasti itu. Kehilangan kemampuan, kehilangan saudara, kehilangan anak, kehilangan jatuh, itu pasti. Dan akhirnya kehilangan nyawa. Pasti itu. Kehilangan itu sesuatu yang pasti. Soalnya bukan hilang istilahnya. Allah ambil balik apa yang dia miliki. Itu kata Nabi, Inna lillahi ma'akhoda. Sesungguhnya bagi Allah apa yang Allah ambil. Allah mengambil apa yang jadi miliknya. Jadi kamu tidak kehilangan siapa-siapa. Walahu ma'ata. Dan bagi Allah pun apa yang dia berikan. Dahulu ketika Allah berikan ini kepada kamu, itu milik dia. Bukan milik kamu. Sekarang Allah mengambil apa yang jadi miliknya. Ucapan takziah Nabi ini benar-benar luar biasa bila kita faham. Orang yang faham betul. La haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-hauqalah wistijab. Insyaallah sepanjang hayat, paling tidak, ia terbebas daripada sifat takatsur. Pasti. Yang kedua, ia mampu bersabar bila nanti suatu yang Allah. Masa ada, dia tidak ada takatsur. Tak ada rasa takut dan khawatir. Macam mana rasa takut? Rasa takut kehilangan itu kan karena kita merasa memilikinya. Senang aja. Mungkin ada di antara jamaah yang mungkin punya kepakaran dalam hal ini, saya tahu. Mungkin tanya beliau yang punya background psikologi. Sebab memang ayat Quran ini banyak sekali. Oleh itu, bagi saya beruntung mungkin jamaah yang punya background psikologi memahami ayat Quran khasnya bagian ayat-ayat hati ini sebab lebih mudah nanti memahaminya. Saya katakan. Kenapa orang takut di dunia ini? Punya rumah takut, masih takut, punya ini takut, punya sehat takut. Takut hilang, takut ini, takut sakit, takut. Sedangkan takut itu kan subhanallah ya. Tidak nyaman ya, tidak senang ya. Bahkan termasuk nikmat yang besar pada Allah ini la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa takut? Kenapa sedih? Takut kehilangan, takut ini, takut. Ya karena kita merasa memilikinya. Semakin kuat syuur tamlikiyah. Semakin kuat as-syuur tamlikiyah. Rasa memiliki. Apa dipanggil itu? Sense of belonging. Rasa memiliki. Ini rasa memiliki yang sebenar ya. Kalau rasa memiliki dalam istilah itu ada, kita mesti masjid ini adalah milik kita semuanya. Dan kita merasa memilikinya. Sense of belonging mesti ada supaya timbul nanti sense of responsibility. Itu boleh-boleh saja. Kalau kita tidak merasa memiliki masjid ini masjid kita, nanti rasa tanggung jawab tidak ada. Itu boleh-boleh saja. Yang kita bicarakan yang hakiki. Hakikinya kita tidak memiliki apa-apa. Itu hakikinya. Orang yang kuat rasa memiliki kepada sesuatu, pasti semakin kuat juga perasaan takut kehilangan. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Tapi kalau orang tidak kuat rasa memilikinya, maka rasa takutnya kurang. Kalau tidak ada rasa memilikinya, karena innalillah, dia bebas dari rasa takut. Begitulah cara Allah mengajar hati. Itulah cara Allah bagaimana nak manage hati kita. Qalbu management. Sehingga jadi siapapun, jadi apapun kita ini bahagia. Kisah Nabi Sulaiman yang kaya raya, diuji dengan nikmat. Dengan kisah Nabi Ayub, ya mas kalian, yang diuji dengan kemiskinan dan sakit. Itu kisahnya berturutan dalam Al-Quran. Selepas Allah kisah cerita Nabi Sulaiman, cerita Nabi Ayub. Kenapa ya? Yang satu diuji dengan kesenangan, yang satu diuji dengan kesusahan.
Satu kemewahan, satu dengan penyakit. Kedua-duanya bahagia luar biasa. Nabi Sulaiman tak ada rasa takut, Nabi Ayub pun tak ada rasa takut. Nabi Sulaiman pun tak ditimpa kesedihan, Nabi Ayub pun tidak. Apa pasal? Walhal ujiannya berbeza. Karena mereka ini sudah memahami betul istirja, hauqalah dan istirja. Akhirnya kedua-dua Nabi ini, walaupun ujiannya di dunia berbeza, jalannya ke surga sama dan nanti jumpa di surga. Bayangkan, kalau dalam bahasa sekarang lah, keadaan sosioekonomi dia, status sosial berbeza sama sekali antara bumi dan langit. Minta maaf kalau gunakan bahasa kasar mungkin. Yang satu mungkin hanya golongan Parya, yang satu panggil golongan Brahmin. Tapi boleh jumpa di surga, boleh bermesraan di surga. Syaratnya, kedua-dua orang yang berbeza status sosial kedudukan ini punya kefahaman yang sama dalam hatinya. Memahami rahasia hauqalah dan istijak sama. Kalau itulah yang la khaufun alaihim walahu yahzanun. La khaufun alaihim walahu yahzanun. Bebas. Dan itu nikmat besar sekali. Termasuk nikmat besar Allah kepada hambanya yang dikasih, yakni dibebaskan daripada rasa takut dan sedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagaimana cara untuk mendapatkannya? Satu di antaranya, hayati, pahami, yakini, dan resapkan dalam hati kita rahasia al-hauqalah dan istirja. Coba saya nak tunjukkan lagi ayat yang saya tak sempat cantumkan di sini. Coba jemaah lihat di dalam surah Fussilat. Surah Fussilat. Ayat yang ke-30. Surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Rabb. Ya, di situ kalimatnya Rabb. Rabbuna, bukan ilahuna. Rabbuna. Jadi Allah sebagai Rabb. Di sini bukan Allah sebagai ilah. Meyakini Allah sebagai Rabb dia. Dan Rabb itu jemaah sekalian, ya. Kan paling tidak kalimah Rabb ini ada mengandungi 3. Dia yang mengadakan, yang menciptakan. Dia yang mentadbir, menguruskan ciptaannya. Dan nanti dia yang akan membinasakannya. Itu kalimah Rabb itu paling tidak ada 3 itu. Daripada tiada, kita diadakan. Itu Rabb lah. Al-Khaliq namanya. Al-Khaliq. Nikmatul ijad namanya. Selepas Allah ciptaan kita, kemudian Allah jaga kita. Kita perlukan air. Allah sudah sediakan air sebelum kita lahir. Kita hidup perlukan oksigen. Oksigen sudah Allah sediakan tanpa campur tangan kita. Kita perlu makan, perlu semuanya. Sehingga kita hidup senang lenang. Kita sesat, ditunjukkan jalannya. Kita tak tahu, dihantar nabinya. Turunnya Quran, diutusnya para nabi, dimudahkannya bumi langit isinya, turunnya hujan, tumbuh-tumbuhan semua. Itu adalah rububiyah Allah.
pengaturan Allah. Setelah kita diciptakan, diadakan dengan kholiknya, nikmatul ijad, lalu kita dicukupkan segala keperluan kita dalam pentadbirannya. Ngantuk ditidurkan, tidur dijagakan, sakit disembuhkan. Itu rububiyah itu. Rabb daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang segala-galanya. Dan jangan lupa dia nanti Al-Mumit, yang mematikan. Sebab rububiyah Allah ini hidup di sini tidak kekal. Tidak kekal. Suatu hari akan diambil balik. Yang senang akan ditarik balik menjadi susah. Yang sehat ditarik balik, kesehatan jadi sakit. Keluarga yang asalnya 5 orang, tarik balik, ambil balik tinggal 4, 4 tinggal 3. Yang muda ditarik balik kemudian hingga sekarang sudah tidak muda lagi. Ya, itu kerja Rabb yang menciptakan, yang mengurus segala ciptaannya, dan yang menariknya. Bila kalimah Rabb dalam pengertian ini kita yakini betul, sebenarnya kita dalam hidup tidak punya apa-apa. Betul kan? Kan tidak punya apa-apa. Karena Rabb, kita sudah kata Rabbunallah. Macam mana kita punya apa-apa? Merasa punya apa-apa? Tangan, tubuh, badan yang ada kita. Nyawa itu pun milik dia. Mata kita, milik dia. Ini pertama. Orang yang keyakinan seperti itu. Kemudian apa? Tsumastaqamu. Keyakinan yang seperti itu, kemudian dia istiqomah. Pagi, petang, siang, malam, kemarau, ke hujan, ke musim senang ke susah ke, dapat kerja ke, hilang kerja ke, sakit ke, sihat ke, tua ke, muda, masa tertindas, masa merdeka, masa punya jawatan kecil atau jawatan besar, istiqomah dengan keyakinan tadi bahwa Allah lah yang menciptakan saya, dia rububiyah saya, dia akan memberi. Nih, kefahaman itu kekal dan keadaan sekeliling tidak mengubahnya. Itulah keyakinan semasa susah, itu juga keyakinannya kepada Allah semasa senang. Tetap juga Allah yang jaganya. Oh, dahulu saya sakit. Ya, itu rububiyah dia. Kemudian dia pula bagi sehat, itu rububiyah dia. Dia bagi makan, dia bagi. Sekarang saya jadi orang senang lenang, sehat walafiat. Dia tak akan mengklaim, oh saya sehat sebab saya rajin. Tak. Dia tidak akan berubah. Itu namanya istiqomah dalam keyakinan. Apa ganjarannya? Berapa lama dia melakukan ini? Tidak lama, sepanjang hayatnya. Nanti bila sudah dekat ajal aja mas sekalian. Tempoh yang Allah berikan untuk dia meyakini Allah itu Rabb satu-satunya, pencipta, menguruskan ciptanya dan dia akan merusakkannya. Dan istiqomah hingga matinya. Tidak, ini keyakinan Islam ya, tidak sama dengan dalam agama Hindu. Mungkin kalau agama Hindu kan Tuhan mereka ada 3 yang besar sekali. Tuhan yang mencipta, namanya Brahma. Kerjanya cipta saja. Tak arti nak jaga ciptaannya. Akhirnya diserahkan kepada yang kerjanya menjaga, tak arti cipta, mengurus, menjaga aja. Namanya Vishnu. Dewa Vishnu. Jaga aja. Vishnu tak arti buat, hanya kita dijaga aja. Yang kecil dibesarkan, yang besar dijadinya, yang sakit disembuhkan, yang itulah. Tapi kan tidak kekal ciptaan, suatu saat akan binasa. Ada Tuhan yang kerja membinasakan aja. Namanya Siwa. Dewa Siwa. Itu kerjanya rusak, mencipta, mematikan gitu ya. Tak arti cipta, tak arti buat. 3 ini mesti bekerja sama. Berkolaborasi. Jadi Trimurti. Trimurti. Tri itu 3, Murti itu penguasa. Jadi 3 dia satu. Brahma, Vishnu, dan Siwa. Dalam agama tidak ada, dalam Islam tidak ada 3 itu. Itu semua kerja Allah. 3 itu Allah uruskan seorang diri. La syarikalah.
Beza ya, Islam dengan Hindu di situ nampak sekali beza. Mereka ada 3 itu kena disembah. Daripada 3 dewa itu biasanya orang Hindu lebih suka sekali Vishnu paling sekali. Vishnu untuk menjaga kan. Dan daripada 3 itu mereka percaya ada yang pernah menjelma menjadi manusia suci. Menjelma jadi manusia. Vishnu pernah jadi manusia. Ketika menjadi manusia, namanya berubah menjadi Krishna. Namanya Krishna. Sebab itu dianggap manusia suci, Krishna. Ini ramai daripada mereka suka sangat nama Krishna Murti. Suka sungguh. Sebab Krishna itu jilmaan Dewa Wisnu. Kendaraan dia lembu. Dan dia lembu. Dia suka. Nah, tak apalah itu kepercayaan mereka. Orang Islam tidak. Pencipta, pengatur, pemberi segala benda itu hanya Dia, Allah. Kalau itu kita istiqamah, semasa kita dapat nikmat daripada Allah, karena Allah sedang menunjukkan pengaturannya, pentadbirannya, maknanya inilah haula wala quwata illa billah. Suatu saat bila Allah ambil semula, kan Dia akan memusnahkan, membinasakan, mematikan. Ini inna ilahi rajiun. Kekal istiqamah begitu hingga mati. Apa ganjarannya? Tengok. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Masya Allah. Tatanazzal itu fi'il mudhari. Tadi saya katakan istimrar dan tajud. Turun. Turunnya bukan ikut kemauannya, tapi ada yang menyuruh. Dia bukan nazala. Bukan tanzilu, tapi tatanazzalu. Maknanya fi'il mutama'ah. Kalau turunnya malaikat, karena ada yang mengarahkan turun. Bukan atas kemauan sendiri, bukan. Allah suruh malaikat turun. Dan turunnya berterusan, silih berganti. Bukan sekali harung. Bukan sekali harung, sekian ribu, tak ada. Turun. Kepada siapa turun? Alaihim. Turun Allah. Yang dalam bahasa Arab, dakhala fi, masuk ke dalam. Dakhaltu fil bait, aku masuk dalam rumah. Kalau dakhaltu ala sahibil bait, saya masuk menghadap tuan rumah. Jadi malaikat turun tadi menghadap, menemui. Subhanallah. Menemui siapa? Mereka orang-orang yang punya keyakinan Rabb tadi, pada rububiyah Allah, dan istiqamah, memahami makna la haula wala quwata illa billah, memahami makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang berbondong-bondong. Malaikat jadi tetamunya. Apa yang dibawa oleh malaikat? 1. Alla takhafu. Jangan takut. Apa yang kamu takutkan? Selama ini kamu kan memang tidak punya apa-apa. Kalau kamu hidup di dunia ini pun, itu bukan kehendak kamu. Bila kamu dahulu sehat, sekarang sakit, itu bukan usaha kamu. Orang ini tidak perlu ada rasa takut akan kehilangan karena dia tidak merasa memiliki apa-apa. Wala tahzanu, jangan sedih. Sedih ke apa benda? Dia tidak kehilangan apa-apa. Itu makna pertama. Ada makna lain, ketika orang itu nak tinggalkan dunia, malaikat datang. Jangan takut menghadapi masa depanmu. Alam barzahmu, alam akhiratmu lebih cemerlang, lebih menyenangkan, lebih bagus daripada alam dunia yang kamu tinggalkan. Tempat kamu di sana sudah terjamin. Tak ada takut. Melihat alam dunia yang nak ditinggalkan, jangan sedih. Sebab orang bila nak meninggal jam masilan, dia tengok depan belakang. Tengok ke depan. Bila orang tu meninggal, dia tengok depan, tengok belakang. Tengok ke hadapan, takut jika makom kedudukannya belum ada jaminan. Macam mana di alam barzah. Tidak jaminan. Di akhirat belum jaminan. Sehingga takut. Bagi orang yang sudah dijamin, apalagi tempatnya sudah disediakan, itu tempat kamu. Tidak takut. Melihat dunia, sedih karena tidak meninggalkannya. Apa yang disayangi? Kita pasti sedih. Semakin kuat sayangnya kepada yang ditinggalkan, semakin kuat sedihnya.
orang ini tidak sedih karena selama ini memang dia tidak merasa memilikinya. Takut tak ada, sedih tak ada. Malaikat kata, wa abshiru bil jannah. Bergembiralah kamu dengan surga. Kamu tak patut takut, tak semestinya sedih. Sebenarnya kamu berhak bergembira dengan surga. Allati kuntum tu'adun. Surga yang dijanjikan pada kamu. Tengok. Allah tak sebut orang ni orang siapa. Orang kaya ke, orang miskin ke, rakyat kecil ke, rakyat jelata ke. Orang Arab, bukan Arab, kulit hitam, kulit putih, sawo matang. Orang berguna atau tidak? Nah, Allah tidak sebut. Kan? Nih, dipanggil apa nih? Hiasan tidak disebut. Maknanya ayat ini terbuka bagi siapa saja. Siapa saja boleh mendapatkannya. Peluang ini terbuka. Mas senang ke, susah ke, kaya ke, miskin ke, berjaya ke, tidak, golongan ningrat atau golongan bukan ningrat, konglomerat, atau apa lagi. Yang rat-rat lah. Golongan ningrat, golongan konglomerat, golongan aristokrat. Atau mungkin orang yang biasa. Sama. Asal punya keyakinan yang sama. Tak ada masalah. Nabi Sulaiman. Ala takhafu wa la tahzanu afsul bijannah. Kepada Nabi Ayub. Ala takhafu. Sama beritanya. Karena apa yang Allah berikan pada Nabi Sulaiman, kesenangan. Apa yang Allah berikan pada Nabi Ayub, kesan, itu adalah bala. Namanya sama. Bentuknya aja berbeza. Dan kedua-dua orang ini berjaya. Apa yang Allah berikan kepada Abdurrahman bin Auf, kekayaan yang luar biasa, itu bala. Abdurrahman bin Auf sudah menghayati la haula wala quwata illa billah. Sudah menghayati innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang Allah tekan bagi Abu Darda? Apa yang Allah berikan bagi Bilal bin Rabah? Apa yang Allah tetapkan bagi Abu Dzar Al-Ghifari? Miskin kan? Bagi Abu Darda miskin, tak ada masalah. Bagi Abdurrahman bin Auf kaya, tidak masalah. Keduanya jumpa di surga. Macam mana boleh jumpa di surga? Ya, karena dua-duanya tahu, sedar betul. Keduanya punya fahaman yang sama. Pandangan hidup yang sama. Pandangan hidupnya yakni la haula wala quwwata illa billah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada hidupnya yakni inna lillahi. Satu. Dan wa inna ilaihi raji'un. Sama. Hauqalah dan istirja. Itulah adilnya agama Islam. Peluang untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, di alam barzah, di surga, Allah buka bagi seluruh umat manusia. Tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Sebab itu syaratnya oleh Allah ditentukan sama. Tidak pada luaran. Kalau syarat untuk dapat surga itu yang mesti kaya, ya tidak adil lah, kan ramai yang tidak kaya. Kalau syarat untuk masuk surga itu mesti ada kuasa, ya kasihan ya yang tak pernah ada kuasa. Kalau syarat untuk masuk surga itu mesti berjawatan tinggi, kasihanlah yang tak pernah punya jawatan. Kalau syarat untuk masuk itu mesti lelaki, kasihan kau wanita. Kalau mesti berbangsa Arab, bagaimana yang bukan Arab? Tapi Masya Allah, syarat untuk dibebaskan daripada rasa takut dan sedih, dan berhak mendapatkan surga Allah, absiru bil jannah, syarat yang Allah tetapkan sama. Apa dia? Innal qalu inna Allah rabbuna qala rabbuna Allah tsumma istaqamu. Diringkaskan cerita, dipendekkan maksudnya. Betul-betul memahami hidup senang ke, susah ke, besar ke, kecil ke, hidup ke, mati ke, sihat ke, sakit ke, hilang jawatan ke, dapat jawatan ke, itu adalah bukti rububiyah Allah. Dia tidak memiliki apa-apa.
Allah hanya izinkan ia untuk menikmati, memanfaatkan sesuai dengan kehendaknya. Semasa Allah ambil, karena dia Rabb kita, dia tidak merasa kehilangan apa-apa. Orang itu pasti bebas, rasa takut, rasa sedih, berhak dapat surga. Gimana berhak surga? Ya, karena keyakinannya kepada Rabb betul. Pandangan hidupnya tepat. Hanya itu saja sebetulnya yang Allah maukan. Sehingga di sini letak keadilan agama Islam itu. Peluang yang Allah berikan pada seluruh manusia untuk mendapat surga ini sama rata. Sama rata. Sebab itu si miskin tidak perlu dengki pada si kaya. Si sakit tidak perlu dengki kepada si sehat. Si sehat tidak juga perlu dengki kepada si sakit. Woi, lo kamu ya sakit waktu Ramadan, kamu sakit senang ya, kamu hanya baring aja. Tak perlulah puasa, tak perlu nih. Kami nih perlu solat, perlu puasa sebab kalau tidak berdosa. Puasa kami ini itu karena kamu sakit. Kalau tak solat nanti malu pula kalau tak solat. Tidak ada saling dengki-mendengki. Melihat sajalah tumpukan saya kepada bala yang Allah sedang timpakan pada kita masing-masing. Jemaah sekalian, itu yang saya sampaikan pagi hari ini. Sengaja memang saya tidak tampilkan banyak poin untuk tumpuan pada satu poin saja. Karena memanglah ini hanya ringkasan ya. Nota yang saya berikan ini ringkasan daripada uraian yang panjang. Itu saya kena jelaskan setiap satu poin itu. Mudah-mudahanlah ia benar-benar membantu diri saya khasnya. Tadi di awal saya sudah katakan ya, khasnya termasuk saya ya, seiring yang berjalan usia, musibah ini semakin terasa sering berlaku. Itulah. Dan kalau kita merasa diuji oleh Allah, itu bagus. Jangan sekali-kali kita tak merasa yang Allah sedang uji kita. Apa punca orang tak merasa diuji oleh Allah? Puncanya ini karena orang itu memandang ujian, memahami ujian itu hanya berupa kesusahan. Hidup tak susah, dia tak sakit, dia tak hilang barang. Mana tak ada ujian? Oh, itu salah besar. Sebesar-besar kesalahan. Yang rugi yakni kita sendiri nanti. Hanya merasa diuji bila sakit. Sakit ujian, sehat ujian. Jadi merasa diuji itu bagus. Karena kita akan sentiasa berwaspada. Malangnya itulah. Itulah secara umum lah. Ya. Kita mengakui secara umum, ramai orang yang memandang, bahkan meyakini, ujian itu hanya bila berupa kesusahan. Kalau susah baru ujian, senang tak usah. Sakit itu baru ujian, tak apalah, ini ujian Allah. Kena sabar ya, ujian Allah. Ya itu lebih, minta maaf ya, itu mungkin lebih kepada budaya kita ya. Katalah kalau orang sakit, itu kan banyak orang datang, ya sakit ujian, dan sabar ya, ini Allah sedang uji. Ini ujian daripada Allah, abang kena sabar. Itu biasa dengar. Tapi ada tak agaknya budaya kita? Mendatangi orang yang sehat, jumpa orang yang kaya raya, lalu kata, ya tolong ya, ini ujian Allah, kayaan ujian Allah, sekarang minta syukur ya, tolong syukur ya. Ada. Ini ujian daripada Allah. Allah sedang uji awak dan ujian ini berat nih. Awak sekarang sudah dilantik jadi apa? Jarang nggak biasanya kalau pada yang dapat kenikmatan kan udah tahniah ya, saya ikut gembira sekali. Saya tumpah punya kawan ya. Itu sebenarnya kurang membantu kita dalam memahami ajaran agama yang betul. Saya tak kata itu salah ya, walaupun mungkin tak betul. Saya hanya kata, kalau itulah amalan kita amalkan, kurang membantu kita memahami agama Islam dengan betul. Kepada yang sakit, kita tahu sabar ya, ini ujian orang. Itu betul itu. Kepada yang naik jabatan, dapat jabatan baru, kita tak kata ini ujian. Ya, saya doakan mudah-mudahan awak percaya menghadapi ujian yang besar ini. Ini amanah yang tidak ringan. Silap sikit, oh rugi ini. Silap sikit, bahaya ini.
Tapi biasanya yang datang bukan itu. Oh, aku ikut gembira. Tahniah, saya tak sangka ikut. Tumpang senyum saya. Punya kawan akhirnya berjaya juga jadi. Ya, kawan makin besar lah, makin besar, makin besar. Inilah budaya yang sebenarnya konon dibalut dengan agama. Semasa jumpa orang susah, kita makan perintah agama. Ketika jumpa kawan diuji dengan kesenangan, lari pula kepada budaya. Jadi kita masih separuh-separuh. Itu biasanya membuat kita hidup ini cemas, takut, cemas, takut, cemas, takut. Jadi perlu difahami, insya Allah belum terlambat kita memang untuk kita amalkan. Sementara Allah bagi peluang, kalau kita amalkan dan berjaya, sementara kita masih peluang, insya Allah. Kesilapan puluhan tahun yang lalu akan dapat kita tutup sebelum kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat pesan yang nyampaikan. Yang benar pada Allah jua, sila penilaian sendiri. Mari kita bacaan Al-Isfarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.